Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Eka di kelas 9. Nah, sekarang kita belajar matematika pada pagi hari ini. Oke, kalian masih ingat moto matematika? Matematika menyenangkan, mengasihkan, yes. Nah, semoga moto matematika yang kita ucapkan selama ini membuat semangat kita untuk belajar matematika lebih menyenangkan lagi, sehingga matematika akan terasa lebih mudah dan tidak menakutkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kalian sekarang sudah kelas 9. Kita belajar matematika kelas 9. Alhamdulillah tetap dengan Bu Eka. Nah, saya harap kalian lebih giat lagi, lebih semangat lagi untuk belajar matematikanya. Nah, materi di kelas 9 itu ada beberapa materi yang akan kalian pelajari. Ya, tentunya secara daring atau online ini. Saya berharap materi yang kalian pelajari secara daring ini walaupun tidak bisa terserap dengan baik 100%, tapi saya harapannya kalian menyerap 100% materinya. Kalian saya harap semangat untuk belajar. Jangan takut salah, karena matematika kalau kalian takut salah, tidak mencoba tidak akan bisa sampai kapanpun. Nah, buku yang kalian pakai, buku tulis untuk matematika cukup satu aja nggak apa-apa. Buku catatan dicampur dengan buku tugas. Jadi setelah kalian mencatat video yang saya jelaskan pada pagi hari ini, kalian langsung kerjakan latihan soal. Karena kenapa? Kalau matematika cuma dilihat, tidak dilatihan, tidak dikerjakan, maka kalian tidak ada gunanya. Karena kalau dicatat itu dan dilatihan, kalian akan terbiasa dan akan tahu bagaimana pemahaman kalian tentang matematika tersebut. Adapun matematika yang kalian pelajari pada pagi hari ini mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oh iya, tentunya kalian tetap menggunakan buku yang dipinjami oleh Bapak Aan dan Bapak Harindra, yaitu buku matematika yang berwarna ungu. Nah, jangan lupa bukunya disampul anak-anak supaya tidak rusak, bisa sampul plastik ataupun sampul kertas. Terserah kalian, yang penting bukunya rapi. Jangan lupa buku tulisnya juga disampul ya, supaya kalian lebih giat belajarnya. Nah, di kelas 9 ada bilangan berpangkat dan bentuk akar. Bab 2-nya yaitu persamaan kuadrat. Bab 3-nya fungsi kuadrat. Bab 4-nya transformasi geometri. Bab 5-nya kekongruenan dan kesebangunan. Bab 6 bangun ruang sisi lengkung. Nah, semuanya itu kita akan pelajari pada kelas 9. Ya, mudah-mudahan aja materi tersebut terselesaikan dengan baik dan komplit. Tapi yang penting kalian semangat dulu belajarnya. Apa artinya kalau kalian tidak semangat kalau materinya selesai? Kalau materinya selesai, kalau nggak semangat nggak ada artinya. Yang penting kalian semangat walaupun materinya nggak selesai, tapi kalian paham dan mengerti. Kemudian kita mulai dari bab pertama, yaitu bilangan pangkat dan bentuk akar. Kita belajar dulu bilangan berpangkatnya terlebih dahulu. Nah, perlu kalian ketahui apa pengertian bilangan berpangkat atau perpangkatan bilangan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan-bilangan tersebut. Jadi, perpangkatan bilangan adalah perkalian. Nah, perkalian. Jadi kalau kalian tidak menguasai perkalian, nah, kalian akan kerepotan. Jadi, mumpung kalian di rumah sering di rumah ya, tidak di sekolah, kalian hafalkan perkalian yang sudah ibu berikan, bahkan SD sudah diberikan oleh guru kalian. Karena dasar dari perpangkatan yaitu perkalian. Nah, perpangkatan yaitu A pangkat N
sama dengan A kali A kali A kali A kali A. A-nya sebanyak berapa? Sebanyak N faktor. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita bahas di bawahnya. Keterangannya, A pangkat N, A, N itu dibaca A pangkat N. Makanya Bu Eka tadi bilang A pangkat N. AN itu jangan sekali-sekali kalian bilang AN, tapi A pangkat N. Ditulisnya N-nya di atas dari A, jangan lurus dengan A. Setelah itu, A disebut bilangan pokok atau basis. Jadi kalian ingat-ingat, A adalah bilangan pokok atau basis. Sedangkan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, gampang-gampangannya kalian bilang aja kalau N adalah bilangan pangkat. Lanjut. Nah, langsung contoh soal. Kalau saya tuh kalau menjelaskan langsung contoh soal, jadi langsung penerapannya supaya tidak bertele-tele ya anak. Nah, ini sudah Ibu rangkum dari buku yang tadi. Jadi saya nggak ikut dari buku itu secara lengkap, jadi sudah saya rangkum yang sekiranya pemahamannya kalian paham. Yaitu contoh pertama, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam perkalian berulang. Nah, gampang sekali ini. Yang A 3 pangkat 2, B 4 pangkat 3, C negatif 2 pangkat 5, D negatif 2 pangkat 5. Nah, beda. Kalau yang C negatif 2-nya itu semuanya dipangkatkan 5. Lah kalau D itu negatifnya nggak dipangkatkan, yang dipangkatkan hanya 2-nya. Nah, tapi bacanya hampir sama ya. Hati-hati anak-anak, takut keliru. Penyelesaiannya, kalau ada 3 pangkat 2, kalau mau dijadikan bentuk perkalian berulang, yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Biasanya kalian pasti keliru. Berapa 3 pangkat 2? Kalian pasti sebut 6. Karena kenapa? Bu, 3 pangkat 2 itu 3 kali 2. Salah. Bukan 3 kali 2, tapi 3 pangkat 2, 3-nya berulang sebanyak 2 kali. Nah, makanya tadi disebut A pangkat N sama dengan A kali A sebanyak N faktor. Nah, N faktornya tadi itu 2. Berarti 3 pangkat 2, 3 kali 3. N-nya berapa? 2. Berarti 3 kali 3. Hasilnya adalah 9. Bukan 6. Kalau 6 3 kali 2. Ini 3 pangkat 2 beda dengan 3 kali 2. Oke, catat. Jangan sampai keliru. Nah, B 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berarti 4 dikali 4 dikali 4. 4-nya sebanyak berapa? Betul, sebanyak 3 kali. Jadi 4-nya sebanyak 3. Jadi 4 dikali 4 berapa anak-anak? 16. 16 kali 4 berapa? 64. Jadi hasilnya adalah 64. Makanya kalian itu harus kalian hafal perkalian. Kalau nggak hafal perkalian sulit. Berikutnya, nah ini yang disebut Bu Eka tadi, negatif 2 pangkat 5. Semuanya bilangan negatif 2 dipangkatkan 5. Berarti negatif 2 kali negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalikan 2-nya dulu. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Di perkalian disusun seperti SD. Hasilnya 32. Baru kita mengkalikan yang negatif. Negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti hasilnya negatif 32. Kalian tahu dari mana itu? Dulu kelas 8 sudah Ibu ajari masalah negatif dikali negatif ketemu jadi positif. Positif kali negatif apa? Negatif. Negatif kali positif, negatif. Positif kali positif ya tentunya positif. Ya, pokoknya kalau dia berbeda tanda maka dia hasilnya adalah negatif. Kalau dia sama tanda, dia hasilnya adalah positif.
Nah, berikutnya, kalau nggak ngerti buka lagi buku kelas 8 ya. Berikutnya, negatif 2 pangkat 5. Berarti negatifnya dipangkatkan tidak. Karena tidak dikurung, maka negatifnya tidak dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya 2. Berarti negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya sebanyak 5. Maka hasilnya negatif 32 gitu. Bukan nak buku kelas 8, makanya saya sarankan untuk kelas 9 ya, saya kalau pelajaran matematika jangan kalian beli buku baru. Kalau bukunya masih ada, saya sarankan teruskan aja bukunya, cuma kalian tandai aja kelas 9 gitu ya. Karena kalian supaya enak membuka materi yang pada saat kalian kelas 8 dan kelas 7. Kalau nggak cukup di staples gitu. Bu Eka dulu gitu. Nah, lanjut. Bilangan berpangkat, bilangan bulat. Bilangan berpangkat 0. Nah, bilangan bulat itu dari apa sih? Negatif, 0, dan positif. Kalau positif udah Ibu jelaskan tadi. Sekarang adalah yang 0. 0 untuk semua bilangan A. Jadi kalau basisnya A, kecuali A-nya 0. A-nya nggak boleh 0. Yang boleh 0 adalah pangkatnya. Maka dia A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, harus kalian ingat-ingat A pangkat 0 1. Berarti 1 pangkat 0 ya 1, 2 pangkat 0 ya 1, 10 pangkat 0 ya 1, 100 pangkat 0 1. 2 kali 10 kali 8 kali 9 dipangkatkan 0, hasilnya dikurung semuanya dipangkatkan 0 adalah 1. 1 miliar dipangkatkan 0 1. Negatif 10 pangkatkan 0 ya 1. Pokoknya semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Harus diingat-ingat itu, jangan sampai lupa. Kemudian apabila berpangkat negatif bisa diubah menjadi pangkat positif dengan cara A pangkat min N. Jadi kalau misalnya A pangkat min N, jadi sama dengan 1 per AN. Jadi minnya hilang tapi 1 per AN. N dan A turun, ditaruh di penyebut, pembilangnya adalah 1. Lanjut, harus diingat-ingat itu ya Nana. Contoh soal kedua, tentukan hasil dari 3 pangkat 0, negatif 2 pangkat 0, 3 pangkat negatif 2, dan terakhir negatif 2 pangkat negatif 3. Kalau 3 pangkat 0 ya otomatis kan Ibu tadi sudah bilang 3 pangkat 0 hasilnya 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Yang kedua, negatif 2 pangkat 0, semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nggak usah ngitung lagi kamu, langsung 1. Terus 3 pangkat negatif 2. Nah ini tadi yang A pangkat negatif N yang saya maksud tadi. Jadinya apa? 1 per 3 pangkat 2. Nah negatifnya hilang, tapi di apa? Negatifnya hilang, 3 per 2 nya ditaruh bawah menjadi penyebut. Nah pembilangnya 1 ya, sama dengan 1 per 3 kali 3. Berapa 3 kali 3? Ingat 3 pangkat 2 bukan 6, tapi 3 kali 3. 3 kali 3 adalah 9. Yang gak hafal perkalian coba dibuka tabel perkaliannya yang sudah Ibu suruh dulu banget kelas 8 suruh nyatet. Bahkan SD juga sudah kalian catat gitu ya, sudah kalian pelajari sebenarnya. Mungkin kalian pasti banyakan lupanya. Yang D, negatif 2 dipangkatkan negatif 3. Nah, negatifnya yang 3 ini, negatifnya hilang. Jadi 1 per negatif 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 per negatif 8. Dapat dari mana sih? Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi 1 per negatif 8. Ini kalau sudah seperti ini sudah benar sebenarnya.
Tapi ada nanti kalau di multiple choice kalian atau pilihan ganda, kalian bisa kok nggak ada jawabannya. Nah, bisa dijadikan seperti yang ini, min 1/8. Jadi minnya lurus dengan pernya, sama aja ya. Oke, saya harap kalian memahami penjelasan saya dari contoh 1 dan contoh 2. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu memberikan latihan soal, gampang sekali. Kalau yang nomor 1, coba kalian nanti lihat di contoh 1. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk perkalian berulang. 5/2 negatif 3/3, lihat di contoh 1, oke? Nah, tentukan hasil dari yang nomor 2, 4/0 dan 6/2. Lihat juga di contoh 1. Apabila kalian nggak hafal perkaliannya, kalian bisa buka tabel perkalian kalian. Nah, tapi tentunya Bu Eka berharap kalian hafal sudah perkalian. Perkalian sebenarnya nggak usah dihafal, tapi dimengerti. Nah, bagaimana caranya ya? Dengan latihan terus-menerus setiap hari. Oke, terima kasih atas perhatiannya kalian. Ibu tunggu jawabannya, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke Bu Eka secara japri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.